A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu Indah bersama Proma. Wah, tepuk tangannya nih, Masya Allah. Ibu-ibu sehat semuanya, Bu? Bapak-bapak sehat, Pak? Semuanya sehat termasuk yang di rumah? Alhamdulillah, Masya Allah, senang banget kita ketemu lagi ya. Insya Allah juga besok nih selama bulan puasa full penuh kita bisa menemani jamaah yang ada di rumah juga nih dalam setelah sholat subuh ya. Ini Masya Allah nih. Saya mau tanya dulu sama jamaah yang ada di studio, ibu-ibu. Bu masih ngantuk, Bu? Ibu-ibu. Ibu-ibu seneng gak, Bu, kalau bisa ngelakuin semuanya buat di rumah, Bu? Seneng gak, Bu? Suami bangga gak kira? Coba saya tanya yang sebelah sini dulu ya, Cie. Ibu namanya siapa, Bu? Ibu Haja Neng. Neh, oh iya. Ibu Haja Neh, nih Bu, saya mau tanya, Bu. Ibu, suami Ibu seneng gak kalau Ibu bisa ngelakuin segalanya di rumah? Seneng. Termasuk benerin genteng? Oh, enggak dong. Oh enggak ya, kalau benerin genteng enggak. Tapi maksudnya semuanya bisa. Jadi istri itu emang harus gitu ya, Bu ya. Buat nyenengin suami harus serba bisa, Bu. Bener gak, Bu? Bener gak suami-suami? Wah betul, baru sedikit aja nikah udah betul-betul aja. Oke, nih kita masuk nih tema kita hari ini buat jamaah yang ada di rumah. Tema kita hari ini adalah istri hebat yang serba bisa. 1, 2, 3, istri hebat yang serba bisa. Ini Masya Allah luar biasa nih, pasti istri idaman nih. Yang pertama nih saya mohon waktunya, guru saya mohon izin Ustadz Maulana, tepuk tangan dulu buat Ustadz Maulana. Pak Ustadz, ya. Saya senang nih kalau ngomongin istri serba bisa. Istri saya juga serba bisa, alhamdulillah. Maaf ya, istri saya juga. Iya Allah, gak mau kalah banget Ustadz. Nih Pak Ustadz nih, kalau misalnya orang-orang bilang itu kalau bisa istri itu harus memang pintar segalanya. Harus serba bisa. Nah kadang-kadang nih kan sebagai suami nih kalau istri serba bisa ini kadang-kadang suka kesenangan, mengandalkan gitu. Nauzubillah ya, nauzubillah. Biasanya sih begitu. Ya Allah. Nih Pak Ustadz nih, bisa dibantu gak dijelaskan terlebih dahulu nih. Seperti apa sih sebenarnya kewajiban-kewajiban seorang istri di dalam pandangan Islam, Pak Ustadz? Mohon izin waktunya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya milik Allah seluruh sekalian alam. Dan kita bersyukur alhamdulillah di penghujung bulan Sya'ban ini, yang insya Allah sebentar malam akan dilaksanakan sidang isbak. Dan semoga diputuskan malam ini masuk bulan Ramadan. Pertanda malam ini kita akan melaksanakan tarwih. Dan besok kita akan menjalankan ibadah puasa yang pertama, insya Allah. Kita tunggu pengumuman pemerintah insya Allah sebentar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kalau berbicara tentang wanita yang soleha, istri yang soleha, sebenarnya apa saja kewajibannya? Sebenarnya begini, kalau mau jadi istri soleha, laksanakan kewajibanmu, jangan maksa untuk diberikan hakmu. Tunaikan hak suami. Ada 5 yang kita ambil garis besar, kewajiban sosok istri. Dalam hal ini istri, yang pertama mentaati perintah suami. Kata taat di sini melaksanakan atas apapun yang harusnya dilaksanakan terhadap suaminya dalam hal memerintahkan, dalam hal tanggung jawabnya seorang suami. Mohon maaf, bisa jadi berlawanan antara keinginan orang tua dan keinginan suami. Maka dalam hal ini kita tetap mendahului keinginan suami, sehingga orang tua akan mendapatkan rahmat dan kasih sayang Allah disebabkan ketaatan anaknya terhadap suaminya. Sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah, ada sosok wanita sakit orang tuanya tidak didatangi, kemudian meninggal orang tuanya tidak didatangi, bahkan pengemburuannya pun tidak dilihat. Karena kenapa? Karena ketaatannya kepada suaminya, karena suaminya berpesan jangan meninggalkan rumah. Dan itulah yang menyebabkan orang tuanya, sang istri ini, sang anak ini masuk surga. Kemudian yang kedua,
Wa qara'na fi buyutikum, sebaiknya wanita itu berada di rumahnya, berdiam diri di rumah dan tidak keluar kecuali dengan izin suaminya. Makanya sebaiknya wanita itu paling aman berada di rumahnya. Kemudian yang ketiga, melayani suami dengan sebaik-baiknya. Kata melayani di sini, jangan sampai dicolek lalu tidak datang. Nah, kita tidak mungkin membahas di sini saja, yang penting sudah paham. Yang keempat, tidak mengizinkan orang lain masuk ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya. Nah, tidak bisa. Jangan pernah masuk sosok laki-laki lain ataupun orang yang dibenci oleh suaminya untuk datang ke rumahnya. Dan yang terakhir, kewajiban dalam artian kewajiban seorang istri terhadap suaminya tidak melaksanakan ibadah sunnah kecuali juga tanpa harus izin suaminya. Sampai ibadah sunnah ya? Ibadah. Tapi kok nggak ada ini Pak Ustadz, suruh masak istri di rumah, nggak ada ngurusin anak, itu nggak ada ya Pak Ustadz ya? Sebaiknya sebenarnya gini, yang memberi nafkah adalah suami. Kalau berbicara tentang ini, suami sebenarnya memasak. Jadi istri cuma membantu. Membantu menyiapkan gorengan Bu, tapi membantu menggoreng. Gini aja, gitu istri jadi partner tahu diri juga dong. Masa suami dia masak juga, tahu diri posisinya di sini. Terima kasih banyak Pak Ustadz, tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana ini, Masya Allah ya, senang banget ya. Di awal pagi ini kita sudah dijelaskan nih, diberikan pencerahan. Sebagaimana kewajiban-kewajiban seorang istri itu seperti apa sih sebenarnya dalam rumah tangga menurut pandangan Islam. Ini buat jamaah yang ada di rumah nih. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan ada Ustadz bintang tamunya, ada Ustazah bintang tamu yang kanan dulu deh, yang pertama deh ya. Ustadz bintang tamu kita di sebelah kanan saya ada Ustadz Nur Fadilah Yusuf atau yang dikenal dengan Ustadz Tile. Tepuk tangan dulu dong. Ustadz Tile sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih kuru. Masih ya? Masih kuru. Masih kuru. Kuru apa tuh? Kuru atlet. Oh atlet. Iya, antara tulang dan kulit. Enak aja. Ih, berarti sama dong teman saya. Iya, terima kasih banyak Ustadz udah mampir ke sini. Selanjutnya di sebelah kiri saya ada Ustazah Syifa. Tepuk tangan buat Ustazah Syifa. Assalamualaikum Ustazah, sehat ya. Dan di sebelahnya lagi ada sahabat saya nih, bintang tamu kita, ada Elis Norin. Tepuk tangan buat Elis Norin. Gimana kabar Elis? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Kan alhamdulillah nih baru dikaruniai seorang anak. Iya akhirnya. Udah berapa bulan sekarang berarti ya? 4 bulan pas kemarin. Setelah berapa lama menanti? 5 tahun. Allahu Akbar, 5 tahun loh menanti. Ada tipsnya nggak supaya bisa dapat anak selama 5 tahun itu? Sabarannya, tipsnya kesabarannya. Kesabarannya loh. Iya sebenarnya sih nggak terlalu diforsir, maksudnya dijalanin aja, nggak dijadiin beban aja. Ya udah dikasih, alhamdulillah, ya nggak dikasih ya terus bercoba. Oh ya Allah, jadi sabar aja ya. Sabar bagaimana aja. pokoknya kodratnya Allah aja lah. Pokoknya kita ikutin jalanin. Betul. Nah sekarang nih, Elis nih sebagai istri nih, Elis ngerasa nggak kalau Elis ini adalah istri yang serba bisa di dalam rumah tangga? Kayaknya masih banyak kekurangannya, tapi terus mau belajar lah ya gitu. Apa ya? Ya mungkin sekarang ya alhamdulillah masa suami juga nggak terlalu yang banyak menuntut macam-macam. Cuman akhirnya ya dari diri aku sendiri aja kesadaran ya maksudnya hal-hal basic mah harus bisa gitu kan. Kalau menurut Elis nih, kalau misalnya sebagai istri yang diharapkan itu, maksudnya istri yang serba bisa dalam pandangan Elis itu seperti apa sih? Ya pastinya seperti yang tadi Ustadz bilang gitu kan. Tapi selebihnya itu kan ya kita sebagai istri kan yang harus loyal mendampingi suami kita gitu kan. Terus ya bener lah, maksudnya di luar semuanya yang terpenting kita menjadi tim sih sama suami kita gitu. Harus jadi partner harus ya. jadi partner Gak gitu. boleh saling dominan masing-masing gitu ya Bener, maksudnya ya kita masing-masing ada kewajiban masing-masing. Betul. Tapi di luar itu ya kita harusnya jadi partner. Jadi tim, gitu. Ih Masya Allah luar biasa. Tepuk tangan dong buat Elis Norin. Semua yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah mungkin pada nggak sadar atau mungkin nggak tahu. Sebenarnya saya ini udah termasuk istri yang memenuhi kriteria nggak sih? Istri yang serba bisa nggak sih? Kita cari tahu nih ciri-cirinya. Ustazah Syifa boleh maju, Ustazah Syifa. Tepuk tangan buat Ustazah Syifa. Ustazah Syifa, tolong dijelasin kepada kita semua ini tentang ciri-ciri yang serba bisa atau istri yang soleha dalam pandangan Islam. Seperti apa? Mohon izin waktunya, silakan. Balagol ula bikamali kasyafat duja bijamali hasunat jami'u hisoli sallu alaihi wa ala alih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukurun lillah amma ba'd. Ibu, gimana kabarnya semua, Bapak sehat? Alhamdulillah. Pagi ini kita membahas tema tentang seorang istri solihah.
Berbicara tentang seorang istri, kembali lagi ke pokok permasalahan manusia, nobody is perfect. Tidak ada yang sempurna, baik suami ataupun istri. Oleh karenanya, jangan banyak menuntut agar istri kita sempurna. Coba kita lihat, kita tengok kisah-kisah di zaman Rasul. Kita lihat para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah. Siapa Bu Siti Aisyah? Istri Nabi yang satu-satunya masih perawan. Ini Siti Aisyah, sosok perempuan yang sangat cerdas. Bahkan setelah Rasulullah wafat, Siti Aisyah mampu menghafal beribu-ribu hadis dan mengamalkan kepada para sahabatnya. Tapi satu kekurangannya. Halo, kira-kira apa kekurangannya Bu? Nggak bisa masak. Padahal ini pokok inti pernikahan. Siti Aisyah cerdas, pintar, tapi tidak masak. Oleh karenanya tidak ada manusia yang bisa sempurna. Ada istri Rasul yang sangat pintar masak, namanya Ummu Salamah. Setiap masak apapun pasti istri-istri yang lain cemburu, termasuk Siti Aisyah. Nih kalau kita tengok sejarah, Siti Aisyah satu-satunya istri yang masih perawan dan cemburunya paling besar. Bahkan sering ngambek. Ibu-ibu di sini suka ngambek nggak sama lakinya? Mana coba cung tangan yang suka ngambek? Suatu ketika dalam riwayat pernah diceritakan Siti Aisyah ini ngambek sama Rasul. Ya Rasul, kamu nih bla 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 bla. Kok istrinya Rasul ngambek ya? Namanya juga manusia. Kalau nggak begitu kan kita nggak bisa ngambil ibroh pelajaran. Ketika Siti Aisyah ngambek, apa yang dilakukan oleh Rasul? Bukannya diomelin Bu, bukannya dipukulin. Tapi kata Rasul bilang, ya Khumairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan. Pernah nggak dipanggil begitu? Apa kata Rasulullah? Ya Khumairah, akfini ainak, tutup mata kamu. Padahal istrinya lagi ngomel-ngomel. Ditutup mata Aisyah, dicium kening Siti Aisyah oleh Rasulullah yang tadinya ngambek marah, seketika marahnya hilang. Saya mau tanya, ibu di rumah pernah digituin nggak sama suami? Nanti dari sini abis ngaji boleh diamalkan, ya. Jadi kita kembali lagi, ciri istri yang solihah yang pertama menurut surat An-Nisa, fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Istri yang solihah ini fasalihatu qanitat, orang yang selalu menjaga ifah. Pernikahan yang baik adalah pernikahan yang dilandasi dengan saling ifah pertamanya. Sebelum menikah nggak pacaran dulu, tidak sentuh-sentuhan dulu. Oleh karenanya setelah menikah ini akan terjadi hubungan yang sangat harmonis. Kalau sebelum menikah udah sentuh-sentuhan sudah tidak surprise lagi. Oleh karenanya dari sebelum menikah sampai sesudah menikah qanitatun, hendaknya kita taat. Menjadi wanita yang saling menjaga. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan taat kepada suami. Suami berkata A ikutin, suami berkata B ikutin. Suami larang jauhin. Tapi suami perintahkan, kerjakan. Kita memang sebagai istri semua belum sempurna ya Bu. Tapi masih ikhtiar untuk menjadi wanita solihah yang sempurna. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Jadi istri yang solihah adalah yang senantiasa menjaga dikala suaminya ada ataupun suaminya tidak ada, dan senantiasa taat kepada Allah serta suaminya. Masya Allah. Tepuk tangan dulu Ustazah Syifa. Terima kasih banyak Ustazah Syifa. Senang banget ya. Barusan sudah dijelaskan tentang ciri-ciri istri yang serba bisa, yang soleha menurut pandangan Islam. Ini mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat para wanita yang ada di seluruh dunia, termasuk Indonesia nih terutama nih. Ini Masya Allah nih. Kalau tadi kita mendengarkan dari Ustazah Syifa ini menjelaskan sedikit-sedikit tentang Siti Aisyah, istri Rasulullah yang satu-satunya yang masih perawan, yang nggak bisa masak tapi paling pinter. Nah kita pengen tahu nih kira-kira sebenarnya apa sih yang dilakukan atau sikapnya Siti Aisyah ini dalam melayani segala kebutuhan Rasulullah di dalam kesehariannya. Untuk itu langsung aja kita panggil Ustadz Tile. Tepuk tangan buat Ustadz Tile. Mohon izin Ustadz, tolong dijelaskan ya Ustadz ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'du. Istri solehah adalah merupakan dambaan bagi setiap suami. Maka ciri-ciri istri solehah yang ada pada diri Siti Aisyah radhiyallahu anha
Beliau itu idza nadharta ilaiha sarotka. Dipandang sama suami mampu menggembirakan hati suaminya. Maka di rumah istrinya soleha dandan yang rapi, pakai bedak yang cakep. Ini kadang-kadang terbalik kondangan doang. Pakai bedak cakep, minyak wangi ketek lain, leher lain. Depan laki lewat serbeng wangi banget, kondangan. Gila nanti sama laki bau curut. Ya Allah, dicium baunya, bau gituan. Bagaimana suami mas cinta? Dandan yang rapi. Kenapa? Kalau kita kurang dandan yang rapi. Siti Aisyah luar biasa. Makanya beliau itu diberikan apa? Julukan oleh Rasulullah. Ya Humairah, wahai yang kemerah-merahan. Kenapa? Karena Vivi Rasulullah memang istrinya itu Siti Aisyah kemerah-merahan. Percis tomat mengkel. Tuh, enak indah dipandang mata, luar biasa. Maka suami kalau ngelihat istri yang soleha, ngelihat Siti Aisyah seperti itu Rasulullah, oh rasanya rindu ingin berjumpa. Luar biasa Pak. Kita semua pengen kan punya istri yang soleha, dandan yang cakep di rumah. Ini kadang-kadang aneh ya Allah, kondangan rapi. Tidur asal jadi di rumah. Depan TV jadi tidur, ngeringkuk kayak nomor 3. Ya Allah, percis ngembrak kayak topo basah. Ya ampun. Kadang-kadang kayak kuntilanak ada biangnya. Rambut beriak. Waduh, kacau dah. Bagaimana suami betah di rumah. Maka istri yang soleha seperti Siti Aisyah, beliau dandan yang rapi cakep. Bahkan Rasulullah SAW Bu, pulang dari mana-mana disambut oleh Siti Aisyah. Dilapin keringatnya sama beliau. Kenapa? Karena keringat Rasulullah bau minyak kasturi. Dilapin, habis dilap diciumin. Makanya besok kita kudu bakti sama suami begitu Bu. Bu, suami dari mana-mana, apalagi pulang macul. Udah ambil aja sini Bang, minyak misik Bang. Rasain bau asem Bu. Ini luar biasa, ya Allah. Maka istri soleha seperti itu. Yang kedua, wa idza amarta ata'atka, kalau diperintah sama suami dia taat, luar biasa. Cuman memerintahkannya juga baik. Ini kadang-kadang kita kan aneh, luar biasa istri sekarang diperintah nggak mau. Kadang-kadang aneh. Diperintah sama suami, ntar lu Bang. Neng makan Neng, ambil aja sono, masuk dapur, makan sendok. Suami suruh makan sendok. Ya Allah, parah. Insya Allah diperintah, selama perintah itu baik, insya Allah akan menjadi kebaikan buat seorang istri. Luar biasa. Kenapa? Karena cinta suami, cinta istri, Quran menggambarkan. Istri dan suami itu diibaratkan pakaian loh Bu. Allah bilang, hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri adalah pakaian buat suami dan suami adalah pakaian buat istri. Kenapa istri dan suami diibaratkan pakaian? Pertama, fungsi pakaian buat menutup aurat. Kita harus bisa menutupi aib suami kita. Kita bisa menutupi aib istri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, fungsi pakaian buat kebanggaan. Saya bangga loh pakai baju koko. Saya bangga loh pakai peci. Istri dan suami harus bisa menjadi kebanggaan ke semuanya. Artinya apa? Kewajiban seorang istri adalah hak seorang suami. Dan kewajiban seorang suami adalah hak seorang istri. Saling memberi. Kenapa? Karena berumah tangga dasarnya mawaddah warahmah. Sampai sampai apa? Maut menjemput kita. Sampai kematian datang kepada kita. Kenapa? Tujuan nikah adalah ibadah. Membina rumah tangga yang bahagia, sakinah mawaddah warahmah tidak segampang membalikkan telapak tangan kita. Artinya apa? Insya Allah kalau istri dan suami paham akan kewajibannya, akan sempurnalah tujuannya mendapat sakinah mawaddah warahmah. Masya Allah. Lillah. Tepuk tangan dong buat Satile. Terima kasih banyak buat Satile. Luar biasa ya. Boleh silakan duduk lagi. Nanti kita minta penjelasannya lagi ya. Sharing ilmunya luar biasa. Nih buat jamaah di rumah kita udah belajar banyak tadi. Jelas ya Bu ya? Bu jelas nggak Bu? Kalau ibu-ibu nih kira mau pergi pakai baju bagus, pulang-pulang pas suaminya datang pakai dasar yang bolong. Jangan Bu, tas suaminya pergi lagi nyari yang bajunya bagus ya Bu ya.
Alhamdulillah, jadi benar-benar perempuan ini harus pinter-pinter katanya ini, Masya Allah. Ini buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Masih ada tausiah dari para narasumber kita tentang tema kita hari ini, istri hebat yang serba bisa. Dan nanti kita juga akan melanjutkan pembacaan ayat suci Al-Quran kita di surah Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179. Tapi sebelumnya kita akan melihat terlebih dahulu ada penampilan dari Nas Indonesia yang akan membawakan sebuah lagu yang diangkat dari hadis Rasulullah SAW. Jadi tetap di Islam itu Indah bersama Proma. Silakan teman-teman Nas. Senantiasa berzikir dan istri mukminah yang menolong dalam akhirat, istri soleha sungguh berharga, istri soleha sungguh Kembali lagi di Islam itu Indah bersama Proma. Tepuk tangannya mana nih, Masya Allah, senang banget ya. Ini buat jamaah yang di rumah nih kita ingatkan lagi. Alhamdulillah nih insya Allah selama bulan Ramadan kita akan menemani Anda setelah sholat subuh sampai menuju sholat duha nih insya Allah ya. Mudah-mudahan selama 1 bulan full nih kita bisa menemani tanpa terputus nih insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Nah kita lanjut lagi, masih di tema kita hari ini adalah istri hebat yang serba bisa. Masih ada di sebelah kanan saya ada Ustadz Tile, di sebelah kiri saya ada Ustazah Sifa dan juga ada Elis Norin. Tepuk tangan juga dong buat bintang tamu kita. Nah sekarang kita lanjutkan lagi nih di tema kita hari ini. Berbicara tentang hal-hal positif yang perlu kita ketahui sama-sama. Kalau kita bicara masalah positif pasti bagus banget hasilnya kan gitu. Hal-hal positif apa saja nih yang didapat terjadi atau dapat terjadi dalam sebuah rumah tangga jika istri bisa dan mampu menyelesaikan segala kebutuhan suami dan juga anaknya dengan baik. Ini kita cari tahu nih, langsung aja kita panggil Ustadz Tile. Mohon izin waktunya, tepuk tangan buat Ustadz Tile. Silakan Ustadz Tile. Para pemirsa Islam itu Indah Trans TV yang berbahagia, jamaah semua yang hadir di studio. Alhamdulillah, seorang istri soleha pasti akan berdampak positif buat lingkungan keluarganya. Terutama seorang anak. Kenapa? Karena anak itu lebih dekat dengan ibunya. Yang lebih sayang dengan emak adalah anak. Kalau bapak-bapak kurang telaten ngurusin anak. Karena ibu dari mulai mengandung, sebelum mengandung 2 bulan ngidam muntah tiap jam. Wah, yang diminta yang aneh-aneh. Kadang-kadang tengah malam pengen nyium pala kereta. Dapat 9 bulan tambah kesiksa itu emak, tidur miring kayak nomor 3, celentang kayak kubah masjid. Tengkurap takut jomplang. Itu perjuangan emak. Kalau istri yang soleha akan berdampak positif buat anak-anaknya. Kenapa? Al-madrasatul ula adalah ibu dan bapaknya. Karena ibu lebih dekat sama anak. Ibu yang lebih sayang sama anak. Keseharian lebih banyak ibu dengan anaknya. Dampak positifnya luar biasa. Maka ibu-ibu tuh saking sayangnya sama anak, kondangan bawa selampe, tas kecil. Itu fungsinya banyak, Bu. Ada kue talam, nganggur, comot, masukin. Ada kue pepe, buntel. Buat siapa? Buat anak. Enggak ada bapak-bapak kali kondangan bawa selampe dari rumah buat ngantongin pisang. Enggak. Tapi ibu yang lebih sayang dengan anaknya. Sampai-sampai Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat. Ya Rasul, siapa yang pertama kali saya hormati di dunia ini? Ibumu.
Kemudian siapa? Ibumu. Lalu siapa? Ibumu. Kemudian baru bapakmu. Ibu, ibu, baru bapak. Ibu disebut 3 kali, bapak disebut 1 kali. Itu hebatnya seorang ibu. 1 orang ibu bisa merawat 10 orang anak. Tapi 10 orang anak belum tentu bisa merawat 1 orang ibu. Luar biasa. Yang kedua, nilai positif yang akan didapatkan bagi seorang istri buat siapa? Buat lingkungannya. Terutama keluarga, mertua, orang tua. Oh, saya bangga punya menantu saya sama dia. Luar biasa. Udah baik dengan keluarga, baik dengan tetangga, baik dengan lingkungan yang lain. Terutama orang tua. Ini kan kadang-kadang aneh zaman sekarang, Bu. Kadang-kadang sama orang tua sayang seorang istri. Sama mertua, Bu. Asal mertua main ke rumah, datang. No, mak lu nyampe. Biasa mak lu, mak. Datang bawa jeruk. Pulang pinjam duit. Tuh, artinya apa? Seperti itu akan ada nilai-nilai yang positif. Diberikan buat siapa? Keluarganya. Orang tua terutama. Kenapa? Kewajiban seorang istri ketika dia belum menikah. Dia berbakti dengan kedua orang tuanya, ibu dan bapaknya. Tetapi setelah dia menikah, pertama kali ranking yang pertama adalah suaminya. Yang wajib dihormati. Yang kedua, Rasul bilang, andaikan saja boleh sesama manusia saling menyembah, akan aku perintahkan seorang istri menyembah kepada suaminya. Kalau saja boleh seorang istri, ya enggak, seorang manusia menyembah sesama manusia, akan aku perintahkan seorang istri menyembah kepada suaminya. Saking saja enggak boleh menyembah sesama kita. Insya Allah nilai positif akan timbul bagi seorang istri buat lingkungan, keluarga, dan anak. Apalagi seorang anak, luar biasa. Ini kadang-kadang kan banyak sekarang kejadian. Anak besar, mohon maaf, di tangan pembantu. Anak besar di bawah babysitter. Artinya apa? Bukan nggak baik, baik itu untuk membantu. Tapi berkarakter anak kita, membentuk karakter anak kita ke depannya tergantung ibu dan bapaknya. Ma fil aba fil abna, yang dikerjakan orang tua bakal dikerjakan anak. Kalau bapaknya kalong, emaknya kampret. Bapak nyolong, anak nyopet. Biasanya begitu. Artinya apa? Selalu tingkah lakunya itu mengikuti kedua orang tuanya. Anak laksana kertas putih, mau dicoret tinta merah, tinta kuning, tinta hijau, tergantung kedua orang tua. Maka anak bagaimana bakal nurut dengan orang tua, tergantung ibu dan bapaknya. Ini nilai positif buat seorang istri. Mudah-mudahan bermanfaat. Masya Allah, tepuk tangan dong Ustaz Tile. Jadi sebentar sampai kita ngobrol-ngobrol Iya. dikit ya. Kalau bicara masalah anak itu bagaimana orang tuanya Iya. sebagai madrasah yang pertama yang bertemu dengan anak ini. Apalagi Iya, Bang. ibu betapa pentingnya. Kalau Ustaz Tile udah punya istri? Alhamdulillah. Anak udah berapa sekarang? Alhamdulillah. Alhamdulillah berapa? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. 2. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dong Ustaz Tile. Iya. Barusan Ustaz Tile silakan Iya, duduk nih, nggak makasih. apa-apa. Barusan Ustaz Tile tadi cerita tentang istrinya yang kondangan bawa selampe. Iya, buat itu benar, anaknya Bang. kan. Masya Allah, terima kasih banyak. Ini pelajaran buat ibu-ibu yang lain. Jadi besok-besok bawa kantong kresek. Lebih banyak lagi. Ya, ini sebelum kita lanjutkan lagi nih, Masya Allah nih buat jamaah yang di rumah ya. Nanti kita akan mendengarkan kembali tausiah dari para narasumber. Tapi sebelumnya nih ada bintang tamu nih, saya mau tanya, ada yang mau ditanyain apa saya yang nanya nih? Mau ada yang ditanya sebenarnya dari Aja. tadi. Ya udah ditanyain aja deh, boleh silakan Elis. Ustadz, Uzaza gitu ya. Kan nama istri itu kan juga manusia ya, bukan Bener. bukan robot gitu yang bisa memenuhi. Oh, kesian banget masa istrinya ya ampun. robot. Maksudnya bisa memenuhi atau melengkapi semua kebutuhan suami itu 24 Betul. jam gitu Iya. kan. Tapi ada juga kan keadaan di mana suami sebenarnya sudah dilayani nih sama istri, semua kebutuhannya juga sudah. Tapi suami ini malah membanding-bandingkan dengan istri lain, istrinya dengan istri lain, bahkan mungkin istri orang lain yang dipuji gitu, tapi istri sendiri mungkin nggak dipuji Nggak gitu. pernah dipuji. Nah itu
suami seperti ini tuh masuk kategori apa, terus mungkin untuk istri harus seperti apa gitu kalau misalnya mendapatkan suami yang tipe seperti ini. Oh ini istrinya kebangetan, apa suaminya kebangetan banget ya. Istrinya nggak pernah dipuji, istri orang lain dipuji. Coba periksa handphonenya, ada nggak SMS dari istri orang lain itu katanya. Ya aduh gawat di mana. Pak Ustadz mau izin Pak Ustadz waktunya silakan. Jadi dijawab. dua pertanyaan dari Elis Norin luar biasa. Tepuk tangan dulu Bu, pertanyaan luar biasa. Mewakili semua pertanyaan. Yang pertama di mana kebanyakan laki-laki memang kadangkala membandingkan istrinya dengan wanita lain. Yang kedua, bagaimana menyikapinya. Laki-laki semacam ini adalah laki-laki yang tidak bersyukur dan merendahkan dirinya sendiri. Karena setiap kekurangan yang terjadi pada istri sebenarnya kembali lagi pada dirinya. Laki-laki yang baik pada wanita yang baik kan. Wanita yang buruk juga untuk laki-laki yang buruk. Bertanda kalau kita mengatakan istri saya buruk, berarti siapa dulu suaminya. Nah, yang kedua, menyikapinya dengan cara apa? Ingatkan akan kehidupan. Di kehidupan itu kita saling membutuhkan. Betul. Ingatkan akan kekurangannya, tidak ada manusia yang sempurna. Ingatkan akan tanggung jawabnya dan ingatkan akar permasalahan. Apa yang dia mau? Ya, betul, apa yang dia betul, mau? Ustaz. Kalau begitu minta bantuan orang lain untuk memperbaiki dan komunikasikan tentang hal kekurangan itu. Masya Allah. Coba sekarang dari sudut pandang wanita nih, mungkin ada trik-trik tersendiri untuk bagaimana caranya supaya suami itu bisa juga memuji segala kinerja istri. Silakan dari Ustazah Syifa. Dalam Al-Quran ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man la yashkurillah lam yashkurin nas." Orang yang tidak bersyukur kepada Allah itu tidak bersyukur dia juga kepada manusia. Artinya dia tidak pernah berterima kasih kepada istrinya, kepada manusia. Itu tanda dia kurang bersyukur. Sudah punya istri cantik, mapan dan lain sebagainya, tapi selalu dibandingkan dengan yang lain. Bahkan ada seorang syekh dari Azhar, Kairo, Mesir, beliau pernah mengatakan, walaupun kita punya istri jumlahnya ya, dikatakan 100 atau lebih lah. Itu kan para ambia dulu kan istrinya banyak ya Ustadz ya. Ada yang 100 ribu dan lain sebagainya. Itu tidak akan puas hati. Makanya di sini ada hati yang tidak puas. Coba kalau satu, tapi dia hargai istrinya, dia bersyukur dengan apa yang dia miliki sekarang, maka hatinya akan puas. Betul. Tidak akan mengolok-olok istrinya dan membicarakan kekurangannya terus. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya tidak puas, berapapun istri yang dia miliki, sampai binatang pun itu dia rasa lebih cakep daripada istrinya. Astagfirullahaladzim. Terkadang. Nauzubillah, Itu karena hatinya nggak puas. Iya, Yang pertama suami yang tidak bersyukur. Bagaimana cara menanggapi laki-laki yang tidak pernah bersyukur kepada istrinya, tidak pernah berterima kasih? Yang pertama, sikap kita terus mendoakan. Ya. Ya kan? Terus didoain aja Terus suaminya didoakan suaminya. Yang kedua, selalu berikhtiar untuk memperbaiki diri. Mungkin memang kita banyak kekurangan. Oke, ini Masya Allah luar Seperti biasa nih. itu. Tadi seperti apa yang dijelaskan juga Ustadz Tile tadi di awal-awal segmen. Berbicara tentang suami istri ini adalah pakaian. Saling menutupi kekurangan istri itu akan ditutupi oleh suaminya. Karena nggak ada manusia yang sempurna gitu ya, kurang lebih Elis ya. Tepuk tangan dulu dong buat Elis. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat yang lain. Buat jamaah yang di rumah ayo langsung yuk. Yang di studio juga. Langsung dibuka aja Al-Qurannya sekarang. Kita sama-sama ngaji bareng. Di surah Al-Baqarah ayat 178 sampai dengan 179. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen. Yuk baca Al-Quran. Ustadz saya mohon izin waktunya untuk bisa Siap, baca insyaallah. surah Al-Baqarah ayat 178-179. Terima kasih Mas Fadli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita masuk di surah Al-Baqarah ayat 178. Di awal halaman, di halaman ini terdapat di pertengahan halaman sebelah kanan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب يا أولي الألباب لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Jamaah di studio, jamaah yang ada di rumah, seluruh jamaah jangan ditutup dulu Qur'annya. Insya Allah setelah ini kita mau lanjutkan lagi. Jadi jangan kemana-mana, setelah ini masih ada ilmu juga yang akan dibagikan oleh para narasumber kita, para ustadz kita. Dan insya Allah kita lanjutkan lagi bacaan Al-Quran kita. Makanya tetap di Islam itu indah bersama Promah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi di Islam itu indah bersama Promah. Alhamdulillah jamaah, kita baca surah Al-Baqarah sekarang lanjutannya di ayat 181 sampai dengan ayat 180 sampai dengan ayat 181. Tadi lanjutannya 180. Buat jamaah yang baru bergabung yang ada di rumah silahkan dibuka Al-Qur'annya, surah Al-Baqarah ayat 180. Kutibah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف
حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم صدق الله العظيم Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, jangan ditutup dulu Qurannya, silahkan dibuka tadi ayat 180. Ayat 180 ini ada kaidah tajwid sedikit. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan. Khairan ada nun kecil di bawah. Ada nun kecil namanya nun ziyadah. Khairan al-wasiyah sebenarnya. Kalau kita berhenti khaira al-wasiyatu, tapi kalau disambung dibaca yang nun kecil di bawah itu jadi ni, bukan na, bukan nu, tapi ni, jadi khairanil wasiyatu. Nah ini namanya nun ziyadah, nun penyambung atau nun yang kecil itu. Semua nun kecil yang dalam Al-Quran itu dibaca kalau kita sambung, tapi kalau kita berhenti nggak dibaca jadi al. Tapi kalau disambung menjadi nil. Nah baik, alhamdulillah, semoga besok kita akan lanjutkan. Walaupun masuk Ramadan, kita akan lanjutkan terus bacaan Al-Quran kita supaya lebih berpahala lagi, lebih berberkah lagi bulan Ramadannya. Shadaqallahul adzim. Terima kasih banyak Ustaz Syah. Tepuk tangan buat Ustaz Syah. Masya Allah, luar biasa ya. Kita sudah melanjutkan pembacaan suci Al-Quran kita. Buat jamaah yang di rumah nih, besok ingetin lagi ya. Kita baca ngaji bareng lagi lanjutannya ya. Surah Al-Baqarah kita bacakan hari ini. Masya Allah luar biasa nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Sebelum kita lanjutkan dengan tausiah dari para narasumber, saya mau kasih kesempatan lagi nih sama jamaah sekarang. Jamaah yang ada di studio, mungkin ada yang mau ditanya sama narasumber kita, boleh? Silakan angkat tangannya Ibu, Bapak, yang mana ya sebentar. Oh yang belakang dulu, silakan, mohon izin Ibu. Silakan. Iya, Ibu boleh maju ke depan? Iya. Ibu udah jalan? Oh iya, alhamdulillah. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mimin dari Majelis Al Barokah Sukabumi. Mohon maaf Ustazah, maaf mau bertanya. Saya punya teman, udah punya suami dan punya anak. Anaknya baru usia 3 tahun. Sementara dia setiap harinya bergaul dengan ibu-ibu sosialita. Tiap hari nggak ada di rumah tuh Ustadz. Arisan. Terus makan-makan ataupun menghadiri ulang tahun temennya. Sementara keluarganya di rumah dia terlantarkan. Bayinya diasuh oleh babysitter, sementara suaminya mungkin mengurus dirinya sendiri gitu. Dianya sibuk dengan urusan dianya. Pertanyaannya begini Ustadz, apakah wanita seperti itu termasuk wanita dolim? Atau bagaimana hukumnya buat wanita dolim? Gitu. Hanya itu aja mungkin Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Ibu Mimin. Tepuk tangan buat Ibu Mimin. Ini jadi orang tuanya sibuk sendiri ya. Anaknya ini dicuekin, dikasih sama babysitternya. Ini termasuk istri yang mengabaikan suami dan anaknya nggak nih? Zolim nggak nih? Ustadz Wanijin yang pertama silakan dijawab. Kalau berbicara wanita seperti ini, maka dia sebenarnya sudah menghilangkan dari 4 ini. Yang pertama tanggung jawabnya hilang dan tergolong orang berdosa. Dan ketahuilah orang-orang seperti ini menghilangkan kemuliaan sosok wanita yang mulia. Karena wanita yang mulia itu adalah wanita yang dalam artian merawat, mengasuh keluarganya. Dan ada peluang masuk surga wanita yang dalam artian mentaati suami, menjalankan kewajibannya. Dan yang keempat, apa itu yang keempat? Hilangnya ketenteraman dan kenikmatan dalam keluarga karena sosok wanita tidak ada dalam rumah. Nauzubillah. Ustadz Tila yang mau ditambahkan silakan. Ya kalau begitu istri yang soleha bukan tergolong istri yang soleha, jelas Begitu. Melatarkan anak. Padahal kan ibu itu memang madrasatul ula. Kenapa? Karena ibu seharinya hampir 24 jam, siang malam bahkan dia dekat sama anaknya, itu termasuk salah satu zolim. Ya, makanya seorang istri yang baik itu ya menjaga anaknya, merawat bahkan mendidiknya. Pendidikan pertama penting dari seorang ibu. Iya, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustadz. Tepuk tangan dulu dong. Ini mudah-mudahan jelas ya. Ibu Mimin ya dengan jawaban narasumber kita nih. Masya Allah nih. Buat jamaah yang di rumah nih kita lanjutkan lagi masih di tema kita hari ini. Berbicara tentang istri yang serba bisa. Ini langsung aja kita panggil kembali Ustadz Maulana. Mohon izin waktunya Pak Ustadz. Iya. Pak Ustadz tolong dijelasin kepada kita nih Pak Ustadz nih. Berbicara tentang kemuliaan. Kemuliaan yang Allah berikan nih di akhirat bagi istri yang serba bisa dan mampu memberikan yang terbaik bagi pasangan dan keturunannya. Apa nih Pak Ustadz? Tepuk tangan dong Pak Ustadz Maulana. Mohon izin Pak Ustadz. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini kita akan mengungkap. Apa mengungkapnya? Tentang kemuliaan istri yang serba bisa. Kemuliaan wanita yang seharusnya dalam artian dia dibimbing, dia dituntun, dia diarahkan. Justru dia yang mengarahkan, justru dia yang membimbing, justru dia yang mandiri. Maka kemuliaan untuknya akan mendapatkan kedudukan sebagai istri soleha. Istri soleha itu adalah perhiasan terindah. Istri soleha itu lebih baik daripada laki-laki soleh. Loh kok bisa begitu? Karena wanita soleha itu sangat berfungsi luar biasa. Mohon maaf kepada siapapun, karena yang kedua mendapatkan ridha dari suami dan doa dari anak-anaknya. Ketahuilah orang bisa hidup dalam artian kalau yang mana bagus? Mohon maaf ya, kalau ada pilihan meninggal bapak atau meninggal mama. Kenapa? Rata-rata yang meninggal ayahnya dan ibunya masih ada, anak itu pasti terawat. Iya. Tapi ketika ibunya yang meninggal, anak kadang-kala sudah tidak terawat. Yang terawat bapaknya. Makanya mohon maaf kepada siapapun, wanita yang semacam ini yang serba bisa mendapatkan ridho dari suami karena suaminya sangat senang. Karena tidak merepotkan. Suami itu kalau Anda tidak bisa membantu, setidak-tidaknya tidak merepotkan suami. Betul-betul betul? Dan yakin anak akan bangga dengan ibu seperti ini. Wonder Woman. Ibu Wonder Woman kan kalau biasanya ibu mandiri. Kemudian yang ketiga, pahala sedekah dan silaturahmi. Wanita-wanita yang dalam artian mampu membantu suaminya. Bekerja siang malam, menafkahi bahkan membantu keuangan. Maka nilai apapun yang diberikan kepada keluarganya bernilai pahala dan pahala sedekah dan pahala silaturahim. Kemudian yang terakhir, yang keempat, wanita yang seperti ini memudahkan dirinya untuk masuk ke dalam surga karena tidak ada tuntutan dari suami. Ini yang paling bahaya, Bu. Wanita mau masuk surga dapat ridho suami. Dan wanita yang mandiri, saya yakin sebelum minta ridho, yakin suaminya sudah ridho duluan. Maka wanita semacam ini akan mudah untuk masuk ke dalam surga. Inilah kemuliaan wanita-wanita yang mandiri. Ini Masya Allah, serba bisa. Luar biasa. Tepuk tangan lu dong. Ustadz terima kasih banyak Ustadz. Coba saya tanya lagi sama jamaah yang ada di studio. Ibu-ibu mau nggak Bu jadi istri yang serba bisa Bu?
Apalagi tadi mendengarkan kemuliaannya luar biasa ya Bu ya. Semua berlomba-lomba, ayo yang di rumah juga berlomba-lomba untuk bisa menjadi istri yang solehah nih. Amin amin ya robbal alamin. Oke, buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan bagi-bagi rezeki. Nih bagi jamaah yang di rumah langsung aja telepon ke sini. Ke 791-876-80 untuk di Jabodetabek. Untuk di luar Jabodetabek di 021-791-876-81 ya. Tetap di Islam itu indah bersama Proma. Proma obat sakit mah dan kembung. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Istri soleha sungguh berharga. Istri soleha sungguh alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Masih di Islam itu indah bersama Proma. Kebiasaan menunda makan, minum kopi, makan pedas, bersantan, serta stres bisa menimbulkan sakit mah dan kembung. Nah, bila sakit mah, minum Proma. Atasi sakit mah dan kembung dengan cepat dan aman bila diminum sesuai dosis anjuran. Ini dia contohnya produk yang di tangan saya. Proma dengan formula hidrotalsit, magnesium hidroksida dan simetikon cepat atasi sakit mah dan melindungi lambung lebih lama, hadir dalam bentuk tablet dan cair. Nah, ya, praktis, dosis pas, kocok, sobek lalu diminum. Nah, tersedia juga Proma Fruity dengan rasa anggur, ya. Nah, yang sakit mahnya kronis dia pilih Proma Double Action. Bila sakit mah saat Ramadan, minum Proma saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. Insya Allah ibadahnya lancar. Alhamdulillah. Ini Masya Allah nih langsung aja nih buat yang di rumah kita bagi-bagi hadiah untuk 2 orang penelpon. Masing-masing 2 juta rupiah. Kalau saya bilang lambung sehat menuju kemenangan, penelpon menjawab minum saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. Lambung sehat menuju kemenangan, minum saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. Oke, coba kita cek sudah ada. Ayo masuk. Lambung sehat menuju kemenangan. Minum saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. Masya Allah, tepuk tangan dulu dong. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengan Ibu Suprihatin di Jakarta Barat. Oke Ibu langsung ke pertanyaan Ibu ya. Bagaimana anjuran minum Proma saat Ramadan? A. Saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. B. Setiap jam. A. Saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. 2 juta rupiah. Selamat Ibu ya. Jangan lupa Ibu, pajak ditanggung Ya. penelpon. Masya Allah. Ya, alhamdulillah. Terima kasih, mudah-mudahan berkah. Selanjutnya. Sama-sama, amin. Semoga berkah. Amin. Ada penelpon lagi yang lain, silakan. Sudah ada yang masuk? Ada 2 juta lagi nih. Lambung sehat menuju kemenangan. Minum saat sahur, berbuka dan sebelum tidur. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana Ibu? Ida di Garut. Ibu di Garut nih Masya Allah nih. Langsung ya Bu ya. Pertanyaannya, apakah judul tema Islam itu indah pagi ini? A. Istriku cantik. B. Istri hebat yang serba bisa. B. Istri hebat yang serba bisa. Yakin Bu? Insya Allah betul. 2 juta rupiah. Selamat ya Ibu ya. Pajak ditanggung penelpon. Sakit mah dan kembung, minum Proma. Masya Allah, tepuk tangan sekali lagi dong. Ya Allah, senang banget, mudah-mudahan hadiahnya berkah. Bisa buat modal puasa. Kalau bisa sekaligus buat lebaran, amin. Nih Masya Allah, kita lanjutkan lagi ya. Dengan tausiah dari Ustadz Tile nih. Tentang bagaimana caranya suami mendidik istri atau membantu istri sehingga menjadi istri yang serba bisa di dalam rumah tangga. Langsung aja Ustadz Tile, tepuk tangan buat Ustadz Tile. Silakan waktunya. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali, yakni tentang bagaimana cara suami mendidik istri atau membantu istri sehingga menjadi istri yang serba bisa di dalam rumah tangga. Yang pertama,
Kewajiban seorang suami adalah mendidik istrinya dengan ilmu agama. Bagaimana Ustadz, suami saya nggak bisa ilmu agama, nggak bisa belajar ilmu agama, bahkan beliau nggak ada basic untuk mengajarkan ilmu agama. Silahkan titip ke majelis taklim. Perintahkan seorang istri untuk datang kepada guru, ngaji terhadap ustadzahnya. Ngaji, sebab orang ngaji kumpul di majelis taklim nggak ada ruginya. Seorang istri yang ngajinya rajin, suami akan girang dan gembira, dan itu sebagai pendidikan buat dia sebagai istri agar menjadi istri yang soleha. Ajarkan ilmu agama. Kalau istri yang soleha, ilmu agamanya ada, insya Allah aman. Alhamdulillah. Jadi istri yang soleha, diajarkan oleh gurunya, dia mau ngaji. Sebab kenapa? Kalau dia ngaji dengan gurunya, ilmu ada, diamalkan dalam kehidupan berumah tangga. Dia hormati dan hargai suaminya. Maka istri yang soleha insya Allah sama suami hormat, taat, nurut. Insya Allah jadi istri yang baik. Kenapa? Ada ajaran ilmu agama yang disampaikan kepadanya dan diterapkan di dalam rumah tangga. Kadang-kadang kan kalau istri nggak pernah ngaji, sama suami rada berani. Kadang-kadang aneh, yang ngajinya rajin aja Pak, sering berani sama suami. Ngaji rajin, sholat rajin sama suami berani banget. Ngomong asal jeplak depan suami. Bang, sih kalau diceraiin sama lu kagak rugi. Pernah lama-lama berumah tangga belum pernah, gue ngerasa seneng gajian 100.000 nyukupin kemana Bang. Belum belajar di dapur, belum punya jajan, emang dasar lagi goblok lu Bang. Orang bakal dari pabrik nyolong-nyolong apaan kek. Nah. Ya Allah, kadang-kadang berani. Makanya istri yang soleha tuh nggak punya beras, nggak punya duit, jangan minta sama suami. Minta sama siapa Bu? Minta sama Allah. Minta sama Allah. Cuman ngomongnya di kuping suami. Suami lagi duduk ngomong aja di tompok di kupingnya. Ya Allah, masa nggak ada beras ya Allah. Insya Allah manjur Bu, besok praktekin ya. Ya Allah, luar biasa. Tuh, istri yang soleha ilmu ajarkan dia. Dengan ilmu pendidikan agama. Ajarkan ke majelis taklim. Gak ada ruginya kita ngaji. Datang aja ke majelis taklim. Ngapa sih Bu? Masih tawa aja. Tawanya mindo. Nih. Yang kedua, ajarkan dia seorang istri dengan apa? Kasih kebebasan untuk berbuat melakukan kebaikan. Melakukan inovasi. Melakukan hal-hal yang memang membantu seorang suaminya. Silahkan, kan kadang-kadang ada istri dikekang sama suaminya. Gak usah begini, gak usah begitu, gak usah begini. Kasih kebebasan, apakah dikasih modal tuh untuk ibadah, modal untuk apa? Untuk bekerja, untuk membantu seorang suaminya. Insya Allah kalau istri saling melengkapi akan timbul kebahagiaan. Dan bahagia itu akan sampai dalam hati. Sesuatu yang datang dari hati akan sampai ke hati. Alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Minta dijemput lagi manja banget. Masya Allah luar biasa ya Bu ya. Tadi bagaimana cara mendidik istri sudah disampaikan oleh guru kita bersama. Terakhir saya sampaikan amalan apa sih dan doa apa saja agar kita bisa menjadi istri soleha. Dan istri yang senantiasa bisa melakukan aktivitas apapun. Perempuan tidak pernah dilarang untuk melakukan aktivitas. Perempuan punya kaitan dalam hal masjid, dalam hal ilmu dan dalam hal aktivitas. Dalam surat An-Nur dikatakan bahwa perempuan itu tempatnya di rumah. Seorang ahli tafsir, Imam Al-Qurtubi di Mesir mengatakan, makna atau tafsiran dari ayat ini adalah bukan berarti perempuan hanya tempatnya di rumah dan tidak boleh keluar kemanapun serta melakukan aktivitas apapun. Akan tetapi tafsiran dari ayat ini sesungguhnya perempuan harus di rumah, boleh melakukan aktivitas apapun, akan tetapi aktivitas yang paling dititik beratkan adalah mengurus rumah tangga dan anak-anaknya. Alimu auladakum fa innakum khairu fiz zaman fa innakum khuliqu fiz zaman ghairu zamanikum. Ajari anak-anak kita karena sungguhnya anak-anak kita itu diciptakan di zaman yang berbeda dengan kita. Beda zaman kita dulu dengan zaman anak kita sekarang. Oleh karenanya sosok ibu adalah sosok yang paling penting buat keluarga.
Doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, kami memohon kepadamu untuk istiqomah, baik taat kepadamu, taat kepada orang tua kami, maupun taat kepada suami kami, dan istiqomah dalam mendidik anak-anak kami. Ini doa yang jangan sampai kita tinggalkan setelah sholat kita. Dan satu lagi doa, agar Allah memberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini juga salah satu doa yang tidak boleh kita tinggalkan di dalam sholat kita. Perempuan boleh beraktivitas, datang ke masjid, ikut mengaji, bahkan mengajar ngaji, itu diperbolehkan dalam agama. Yang kedua, perempuan berhubungan dengan ilmu. Tidak dilarang perempuan untuk menuntut ilmu, Bu, Pak. Begitu juga suami tidak boleh melarang istri untuk mencari ilmu. Karena sesungguhnya generasi yang cerdas itu dilahirkan oleh ibu-ibu yang cerdas. Bagaimana kita mau membentuk anak yang cerdas, sedangkan sebagai ibu kita tidak menjadi ibu yang cerdas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, aktivitas. Imam Al-Ghazali, seorang ulama kontemporer yang sudah diakui otoritasnya, pernah mengatakan perempuan boleh bekerja atau melakukan aktivitas di luar rumah dengan syarat-syarat yang harus diperhatikan. Apa itu? Yang pertama, aktivitas atau kerjaannya tidak mengganggu apa yang dia lakukan dalam keluarganya, atau tidak mengganggu aktivitas dalam rumah tangganya. Yang kedua, pekerjaan yang dia lakukan halal serta wajar bagi seorang perempuan. Inilah amalan-amalan serta hal-hal yang harus dilakukan oleh para ibu-ibu yang luar biasa, serta ibu-ibu yang nantinya ingin memiliki anak-anak generasi-generasi yang cerdas. Yuk mari sama-sama kita ikhtiar memperbaiki diri kita. Kita perbaiki hubungan kita dengan suami kita, dan perbaiki hubungan kita yang terutama itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, Alhamdulillah. Makanya wanita itu jangan tuntut kesempurnaan. Karena wanita itu berasal dari tulang rusuk sebelah kiri yang perlu dituntun, perlu diarahkan, jangan dipaksakan, nanti akan patah. Dan jangan akan dibiarkan, dia akan makin melengkung. Makanya didiklah istri dengan cara memperhatikan dan menuntunnya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan dari pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bisa jadi pelajaran buat kita semuanya dan jadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak buat Elis, boleh sama-sama ke depan. Terima kasih banyak buat Ustadz Tile, Ustazah Sifa. Terima kasih banyak buat jamaah semua yang sudah hadir di sini. Tepuk tangan buat semuanya. Ya, buat jamaah yang di rumah nih kita ingatkan lagi ya. Setelah sholat subuh, jangan langsung tidur. Karena selama bulan Ramadan Islam itu indah tetap tayang setiap hari. Insya Allah besok kita ketemu lagi bersama Islam itu indah bersama Proma. Akhirnya saya Fadli mohon undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.